Puji Tuhan, saudara, kita ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Siap ya? 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan. Kita angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Dicabut dulu mungkin. Ditancap lagi. Puji Tuhan, saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar satu judul. Saya memberikan judul Pola Keberagamaan Diakhiri atau Pola Agama Diakhiri. Oke. Ya. Pola keberagamaan diakhiri atau pola agama diakhiri. Saudara, kita seringkali mendengar pernyataan dari mungkin dari hamba Tuhan lain atau khususnya dari kami berdua bahwa kekristenan itu atau Kristen itu bukan agama tetapi jalan hidup. Nah, saudara, kita akan melihat bahwa agama itu mempunyai ciri-ciri tentu saja. Ya, nanti kita akan bisa membedakan. Saya memang tidak bisa sampaikan ini dalam satu kali kebaktian, harus 2 kali kebaktian, saudara. Terlalu panjang kalau diikut semua. Ciri-ciri dari agama atau ciri-ciri keberagamaan, maka keberagamaan itu memiliki liturgi atau seremonial atau tata cara ibadah. Ya, saudara, liturgi atau tata cara ibadah ini bagi satu agama itu enggak boleh dirubah semaunya sendiri. Itu seperti boleh dikatakan kalau itu berubah, boleh mungkin dikatakan bisa-bisa dikatakan enggak sah. Ya, tidak sah gitu ya. Nah, kita melihat saudara di dalam keberagamaan ini, saudara, nanti saya jelaskan satu-satu. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu memiliki hukum. Jadi kalau agama itu memiliki liturgi, seremonial atau tata cara agama atau upacara agama. Yang kedua memiliki hukum. Nah, yang ketiga dominasi tokoh. Jadi tokoh agama itu betul-betul punya peranan yang sangat penting gitu ya. Itu sebabnya orang seringkali mengkultuskan seseorang ya dari agama apa saja, mengkultuskan seseorang karena memang agama itu ciri-cirinya memiliki dominasi. Tokoh itu sangat dominan gitu ya di dalam agama. Nah, saudara, kita belajar, saudara, yang pertama liturgi. Liturgi itu apa sih? Biasanya liturgi ditandai dengan punya jam doa tertentu. Waktunya maksud saya ya. Waktunya itu ditentukan jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Mungkin dalam satu hari harus sekian kali berdoa. Nah, biasanya juga bukan hanya itu, pakaiannya juga ditentukan. Tidak bisa sembarangan, saudara. Saudara lihat ya di agama-agama yang lain, saudara. Pakaian mereka juga ditentukan, tak agama Hindu ya mungkin yang lain ya, saudara mungkin lihat mereka punya pakaian tertentu, jam-jam sembahyang tertentu. Dan kalau kita melihat bangsa Yahudi atau orang Israel, kalau doa enggak sembarangan berdoa, enggak boleh asal ngadep kemana saja. Tapi mereka berkiblat ke Bait Allah yang ada di Yerusalem, saudara. Arahnya itu biarpun mereka mungkin katakanlah bangsa Yahudi tinggal di Indonesia, arahnya harus dicari kemana itu Bait Allah di Yerusalem, arahnya di mana? Barat, timur, barat daya, tenggara dan lain sebagainya. Tidak boleh sembarangan. Kalau kita kan enggak ya.
Saudara mau ngadep mana saja boleh, ngadep atas juga udah apa-apa, ngadep bawah, saudara enggak masalah ya, enggak masalah. Nah ini ciri-ciri, jadi ini enggak boleh diubah-ubah semaunya sendiri saudara. Ya satu agama boleh dikatakan mungkin bagi mereka enggak sah gitu, doanya bisa enggak sah gitu ya. Nah itu ciri yang pertama liturgi, kemudian katakan ciri agama mempunyai hukum. Nah kita belajar karena perbandingan kita adalah bangsa Israel atau umat Yahudi, maka mereka memiliki hukum yang namanya hukum Taurat atau 10 perintah Allah yang saudara kenal, 10 perintah Allah atau dekalog ya. Nah, dari hukum Taurat ini mereka juga membuat hukum undang-undang sipil, saudara. Ya, undang-undang sipil yang seringkali disebut dengan misi patim. Kalau orang sana menyebutnya undang-undang sipil itu misi patim. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang ibadah. Mereka punya undang-undang juga di dalam ibadah, itu sebabnya karena mereka mempunyai hukum yang tertulis ini, saudara, bisa dipakai, boleh dikatakan gini, melakukan hukum agama itu seperti melakukan juga hukum di dalam negara itu. Ya, saudara, jadi kita melihat, jadi mereka mempunyai hukum Taurat, mereka punya undang-undang sipil yang disebut misi patim, mereka punya undang-undang ibadah yang disebut dengan kokim. Nah, itu ciri jadi ya. Nah, saudara yang ketiga, saya katakan tadi dominasi tokoh. Tokoh agama punya peranan yang sangat penting di dalam agama. Ya, saudara, tokoh itu. Nah, kita melihat mereka, saudara, bangsa Israel tidak bisa dan tidak boleh berhubungan langsung dengan Allah. Harus melalui imam besar. Harus melalui imam besar. Tidak bisa langsung sembahyang gitu sendiri gitu, nggak bisa. Harus melalui imam besar. Imam besar pun boleh memasuki ruangan maha suci atau ketemu dengan Elohim Yahweh hanya 1 tahun 1 kali. Hanya 1 tahun 1 kali. Nah, pola agama ini juga masuk ke dalam kekristenan, saudara. Masuk dalam kekristenan. Ada orang-orang yang sangat, ya mungkin saya pikir ya cara pengertiannya yang salah. Saudara pernah melihat enggak tulisan di lantai, ya, itu ditulisi suci gitu. Ya. Terpaut, maaf, di sini tulisannya dari sini ke sana suci, suci. Sini sudah enggak suci. Terpaut 1 tehel ini enggak apa-apa di sini, saudara. Ini enggak suci, yang sini ke sana suci. Nah, ada juga kan, bukan saya katakan gereja boleh dibikin awut-awutan semaunya, bukan. Tapi ada orang-orang, pendeta pun menganggap mimbar ini suci, betul? Halo? Daerah sini suci, betul enggak? Enggak boleh anak-anak main misalnya ke sini, enggak boleh. Ini tempat suci nih. Nah, itu dari mana? Alkitab enggak pernah ajarkan itu. Itu loh agama, saudara ya. Itu loh agama. Mereka punya aturan-aturan, kita melihatlah. Ya, biarpun orang yang percaya Yesus juga ada agama yang melakukan ritual seperti itu. Misalnya harus ambil air lah, cocol ke sini ke situ ya, nanti masuk harus berlutut ya, baru boleh duduk kan gitu, enggak boleh nyelonong aja terus duduk. Ada aturan, itu enggak boleh dilanggar, saudara ya. Nah, jadi kita melihat agama ini ditandai dengan liturgi yang enggak boleh dirubah, punya hukum juga tertulis yang enggak boleh dirubah, harus ditaati dan tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah, harus pakai perantara, perantaranya tokoh agama. Kalau Kristen siapa? Kalau Kristen siapa? Ya pendeta kan umumnya. Makanya banyak sekali kadang-kadang saudara kita memperhatikan ada orang-orang Kristen yang sangat tergantung kepada pendetanya. Dan ada juga pendeta yang sengaja supaya jemaatnya tergantung sama dia. Itu salah. Itu enggak benar, saudara. Bukan enggak boleh, saudara bilang gini, tante, kalau saudara bisa berdoa sendiri, berdoalah sendiri.
Kalau saudara memang membutuhkan bantuan kami berdoa, panggil, enggak apa-apa. Tapi jangan didik-didik panggil pendeta, didik-didik panggil pendeta, saudara. Saudara cuma sakit kepala sedikit aja panggil pendeta. Minta tolong pendeta. Yang nyembuhkan saudara itu Tuhan, bukan pendeta. Amin. Jangan saudara berpikir gini, ada kan orang-orang berpikir, kalau pendeta si A yang doain saya sembuh loh. Manjur doanya itu sakti pendeta itu. Tapi kalau pendeta yang itu, enggak main doanya. Nah ini kan salah. Jadi yang diagungkan bukan Tuhan tapi pendeta. Saudara, meskipun memang ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai kan, punya karunia. Tapi saudara enggak boleh bergantung kepada seseorang, mengkultuskan seseorang. Itu enggak boleh, itu jadi kebencian Tuhan juga. Saudara ya, saudara kita akan melihat saudara. Nah, apa yang Yesus ajarkan? Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan apa yang dia ajarkan menghentikan pola agama. Menghentikan pola agama. Jadi kedatangan Tuhan Yesus selain dia mau menebus kita, apa yang Yesus ajarkan juga menghentikan pola agama. Pola keberagamaan supaya orang Kristen tidak menjadi agamawi. Ya, tetapi menjadikan kekristenan itu sebagai jalan hidup di dalam kehidupannya. Yang pertama kita lihat Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 dan ayatnya yang ke-23. Yohanes 4 ayat 21 dan 23. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Nah, ayat 21 katakan, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, dikatakan, kamu sekarang menyembah Allahmu di gunung. Itu gunungnya Gunung Gerizim. Di Gunung Gerizim. Kenapa? Karena mereka ini bukan orang Yahudi asli. Yang bukan Yahudi asli dilarang atau tidak boleh sembayang, berdoa, berbakti ke bait Allah di Yerusalem. Tidak boleh. Tidak boleh saudara. Hanya untuk orang Yahudi asli. Boleh beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Sebab apa? Yerusalem menjadi pusat ibadah orang Yahudi. Jadi orang yang berdarah campuran, Yahudi tapi campur sudah dengan suku-suku yang lain, saudara, itu tidak boleh datang ibadah di Yerusalem. Mereka harus ibadah atau berdoa di Gunung Gerizim. Nah, kita melihat, saudara, ajaran Tuhan Yesus sekarang. Bangsa Israel, orang Yahudi sangat fanatik dengan bait Allahnya. Itu jadi kebanggaan mereka. Bait Allah itu direnovasi, saudara, selama 46 tahun. Sejak tahun 16 sebelum Masehi. Ya, 46 tahun. Itu sebabnya mereka sangat tersinggung ketika Tuhan Yesus katakan, runtuhkan bait Allah ini. Satu batu pun tidak akan terletak lagi, tidak akan tersusun lagi. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu ya perkataan Tuhan Yesus. Mereka tersinggung. Hah? Kamu bangun 3 hari? Kami bangun ini renovasi 46 tahun. Saudara, ya. Nah, ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada mereka, saatnya akan tiba, kamu tidak akan lagi menyembah Bapa bukan di Gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem.
Ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Karena Tuhan Yesus sudah ada di bumi. Dia katakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus ajarkan gini, kamu jangan jadikan bangunan itu pusat ibadahmu. Ya, saudara, jangan jadikan bangunan bait Allah sebagai pusat ibadah. Tapi kamu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Harus diganti. Boleh dikatakan gini loh, bukan berarti kalau orang tidak ibadah di bait Allah tidak sah. Tuhan Yesus suka khotbah di mana-mana ya. Dia juga khotbah di bait Allah, ngajar di bait Allah, tetapi dia juga nanti ke pantai, nanti ke gunung, nanti kemana-mana. Itu salah satu supaya mereka punya mindset ini diubah gitu. Bahwa belajar firman bukan cuma di bait Allah gitu ya. Ibadah itu bukan hanya di bait Allah. Bisa di mana saja. Nah, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu artinya saudara, ibadah itu tidak diatur oleh ritual. Ibadah yang tidak diatur oleh seremonial. Ibadah yang tidak diatur oleh upacara keagamaan. Tidak juga dibatasi oleh ruangan dan waktu. Kalau tidak di bait Allah di sana berarti itu bukan ibadah. Oh enggak. Tuhan bilang di mana saja kamu beribadah, menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Dengan kata lain, ibadah itu sebenarnya adalah seluruh kehidupanmu. Jadi saudara jangan berpikir ibadah itu cuma kalau yang ke gereja. Ketika saudara bisnis itu juga ibadah. Ketika saudara sekolah itu juga ibadah. Apapun profesi saudara, seluruh hidupmu adalah ibadah kepada Tuhan. Kalau kita memisahkan di gereja ibadah, di luar bukan ibadah, makanya banyak orang Kristen gini. Seringkali membedakan. Ya kalau ke gereja yang sopan kalau ngomong. Guyon yang sopan. Keluar dari gereja kacau. Ngomong seenaknya. Karena berpikir lain dong. Kan lain di dalam gereja dan di luar gereja. Kita tidak boleh begitu. Kekristenan itu tidak boleh begitu. Saudara ada di rumah, saudara ibadah. Saudara juga harus ngomong yang benar. Amin. Bersikap yang benar, bertindak yang benar. Bukan cuma di gereja alim. Bukan. Di luar juga saudara harus menunjukkan saudara dan saya itu pengikutnya Kristus. Bukan cuma di gereja. Kalau di gereja mah alim semua ngapain? Duduk manis semua. Dengar semua. Kan gitu. Tapi di luar itu ibadah saudara. Jadi kalau sekolah jangan suka nyontek. Itu ibadah. Bukan di gereja tidak boleh nyontek. Kalau di sekolah boleh nyontek. Ya. Kalau uang gereja jangan ngentit-ngentit uang gereja. Tapi kalau bisnis ya biasalah ngentit-ngentit itu. Oh enggak. Kan jadi kacau hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan ibadah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh bangunan. Tapi seluruh hidupmu dari kamu bangun pagi sampai tidur lagi. Itu harus jadi ibadah dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau rombak di dalam kehidupan kita, ya saudara. Hal yang kedua, Matius 7 ayat 21. Hukum, ya. Kalau agama kan hukum. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, saudara, kalau bangsa Yahudi, mereka harus mentaati hukum yang tertulis. 10 perintah Allah, saudara tahu apa bunyinya? Itu harus ditaati, saudara. Paulus pernah berkata gini, dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercela. Oh, luar biasa ini.
saudara. Bangsa Yahudi mentaati hukum yang tertulis. Nah, kalau kita sekarang bagaimana, saudara? Ajaran Tuhan Yesus. Hukum kita itu Tuhan. Tuhan adalah hukumku. Kalau hukum tertulis itu gampang. Betul ya? Saudara, misalnya ada, itu kan hukum tertulis. Contoh saudara masuk, kalau sekarang sudah agak longgar. Kalau dulu harus pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Gitu kan ya? Harus ditaati kan? Saudara tidak pakai masker disuruh keluar. Kalau sekarang, biarpun tulisannya ada, orang nyelonong aja juga tidak disuruh keluar, saudara. Harus pakai peduli lindungi, kan gitu ya. Harus masing-masing, saudara. Tapi dengan keadaan yang sudah mulai longgar, boleh satu keluarga, satu mobil yang ngetep satu saja. Saudara, udah ada perkecualian. Nah, ajaran Tuhan Yesus melakukan hukum itu melakukan kehendaknya Bapa. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada lain. Dia berkata, apa yang aku ucapkan kepadamu, apa yang aku ajarkan kepadamu, aku terima dari Bapa. Apa yang aku lakukan, aku lihat Bapa melakukan, aku lakukan. No, saudara. Itu hukumnya. Lalu apa hukum tertulis tidak perlu ditaati? Harus ditaati, saudara. Yang tertulis harus taati. Hukum lalu lintas. Harus taati enggak? Harus taati, saudara. Tapi kan banyak kali kita enggak taat ya. Lampu merah kurang titik, terobos. Kalau yang depan maju, ikut maju kan gitu ya. Padahal kita tahu enggak boleh. Nah, saudara, itu dulu. Hukum yang tertulis itu harus ditaati juga. Dikatakan melakukan kehendak Bapa itu hukum kita. Masing-masing Tuhan atau Bapa itu punya kehendak yang berbeda-beda dengan keadaan saudara. Makanya kita mesti tanya, saudara. Ya. Bagaimana tahu? Kemarin itu Koban ditanya, bagaimana tahu ya? Itu kehendak Bapa apa bukan? Ya memang harus sering hubungan, saudara. Bagaimana saudara tahu? Saya suka apa? Bisa tahu? Saya suka warna apa? Saudara tahu? Kenapa enggak tahu? Enggak deket. Betul ya? Kalau sahabat, dekat, akrab, bisa tahu. Ya kamu senangnya warna apa? Yuk kita bikin baju sama yuk. Aku senang biru, aku senang merah. Ya sudah, nggak apa-apa kamu biru, kamu merah ada atau kita kombinasi merah dan biru kan gitu ya? Tahu saudara, suka makan apa? Tahu saudara, ya kan? Ibu-ibu kan tahu, kalau sudah lama bisa tahu. Oh suamiku nggak suka manis, nggak suka pedes gitu ya, nggak suka asin. Ada yang gitu kan? Betul ya? Nggak suka endok asin, ya toh? Maunya endok ceplok, kan gitu ya? Kan tahu, kenapa? Karena intim saudara. Bahkan boleh saya bilang gini. Ketika suamimu datang, tutup pintu nih, rumah ditutup nih. Langkah kakinya pun saudara bisa tahu itu siapa yang datang. Halo, itu tamu apa suamimu, betul? Ya. Dari cara jalannya, suaranya kok jauh gitu. Pak Gideon ketawa di sono, ya pertelon itu. Wah, saya bilang itu, oh. Mana papa tak cari sudah kemana? Suaranya di situ, pasti dia ada di sana. Ya toh, saudara? Nah, jadi tahu kehendak Bapak, saudara juga harus akrab. Nanti saudara-saudara enggak tanya pun saudara sudah tahu loh. Halo, benar enggak? Seperti saya katakan kalau kita akrab, suami istri kita akrab, kita tahu dah, enggak usah tanya apa. Ini nanti masaknya enaknya asin apa setengah asin setengah kecut, enggak usah gitu. Saudara langsung, kenapa? Sudah tahu. Nah, Roh Kudus ditaruh dalam hati kita loh. Roh Kudus rohnya Bapak. Yang pasti juga akan bicara kan. Jadi enggak usah. Hari ini masak apa Bapak? Biar kehendakmu yang jadi. Ora usah. Enggak masak nanti saudara. Ya toh? Nah saudara ya. Jadi kita belajar saudara. Jadi model hidup umat perjanjian baru adalah, hidupnya Tuhan Yesus sendiri saudara. Kalau
bangsa Yahudi, bangsa Israel menganggap pusat ibadah mereka adalah bait Allah di Yerusalem. Saudara dan saya sebagai orang percaya, umat perjanjian baru, pusat ibadah kita pribadi Yesus sendiri. Itu sentrum, saudara. Ya, sentrum pusat pusaran kebenaran kita Tuhan Yesus sendiri. Lalu mungkin saudara berpikir begini, kalau gitu perjanjian lama apa kita buang ya? Kan Yesus cuma ada di perjanjian baru. Ya enggak saudara, jangan dibuang perjanjian lama. Karena tanpa membaca perjanjian lama, saudara enggak ngerti kejatuhan Adam dan Hawa. Saudara enggak ngerti bagaimana sejarah bangsa Israel. Saudara tidak ngerti nubuatan-nubuatan. Saudara enggak ngerti panggilan Allah untuk beriman dan lain sebagainya. Enggak ngerti dong. Ada orang, saudara enggak anggap perjanjian lama, udah enggak usah dibaca lah. Katanya perjanjian baru tok. Ketika orang saudara bicara, ada pendeta bicara begini, saudara-saudara, Daniel sapa? Tonggone sapa Daniel? Lah repot saudara ya toh. Saudara harus tahu, jangan enggak tahu ya. Saudara harus tahu, Habakuk. Masa ada ketekuk gitu, masa ada namanya nabi ketekuk. Nah, karena saudara enggak pernah baca, harus dibaca. Amin, supaya saudara ngerti. Nah, sekarang kita yang ketiga. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Satu Timotius 2 ayat 5. Jikalau seorang 2 ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bisa bilang amin? Siapa pengantara saudara? Kalau bangsa Yahudi, pengantaranya imam besar. Tapi kita, saudara, pengantaranya firman Allah katakan Allah itu Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus. Bukan pendeta. Amin. Amin. Jangan saudara berpikir kalau doa bareng pendeta itu lebih maknyus loh rasanya. Rasanya terasa hadirat Tuhan. Enggak, saudara, enggak. Itu hanya kejiwaan aja. Kejiwaan aja. Ya, kejiwaan. Kan ada orang-orang yang pinter-pinter memanage, mendramatisir emosi orang. Ya, saudara lihatlah. Ada orang-orang, haleluya, haleluya. Itu kenapa enggak bilang haleluya aja? Ngapain sih gitu-gitu? Digeter-geterin, apalagi ada yang tangannya gini. Oh Yesus, Yesus. Ngapain ayan apa? Hadirat Allah enggak bisa ditarik-tarik dengan begitu. Saudara berdoa dengan tenang, Tuhan bisa hadir loh. Halo? Gak usah saudara teriak-teriak. Tuhan itu enggak tuli kan, firman Tuhan katakan. Ya kalau kita, kadang-kadang dia apa? Apa? Itu. Firman Allah katakan kita lo ngomong di hati aja Tuhan tahu. Ada yang doa kan gitu, saudara lihat dah. Ya, pura-pura suaranya seperti orang nangis, saya lihat enggak nangis. Saudara. Sampai saya itu enggak doa, lah ini enggak bagus juga. Tapi saya kok tiap doa gitu loh. Saya lihat, enggak ada air mata yang ngalir saudara. Ya. Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Tapi kau no Tuhan, ngapain saudara ngapain? Jangan saudara pikir kalau gitu Tuhan itu lebih gini, waduh kasihan ya. Enggak saudara. Biasa aja dah, biasa aja. Ya.
Bahkan kalau bisa saudara harus memanage emosi saudara. Tidak harus teriak, kalau bisa saudara doa, tidak mengganggu orang di sebelah saudara, betul enggak? Ada yang gebuki kursi, ya toh? Tidak usah, itu emosi loh sebetulnya. Bukan Roh Kudus, bukan. Tapi luapan emosi. Saudara, jadi kita juga belajar, bukan tidak boleh nangis, ya, tapi tidak usah teriak-teriak. Amin. Ya, saudara sembahyang di rumah, boleh teriak tante, ya tonggomu bingung kabeh, nanti datang semua, dikira ada apa kan gitu ya. Tapi biasa saja, nangis ya boleh, saudara tidak dilarang nangis ya. Nah, jadi bukan pendeta. Coba saudara 1 Timotius ya. Apa itu? 2 Timotius ya. Salahkah? Kenapa di catatan saya tidak ada? Tunggu saya lihat. Iya. Rupanya ayat bukan. Ini berarti saya tidak hapus saudara. Maaf, dihapus saja itu tulisannya saudara. Harusnya Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 26 saudara. Harus ayatnya itu loh saya lupa hapus. Ayatnya saya lupa, itu kan saya suka ngedit PowerPoint yang minggu lalu. Ibrani 7 saudara. Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 26. Ibrani 7 ayat 24 sampai 26. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Nah saudara, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Tuhan tidak pernah memberikan imamatnya, meskipun kita imamat juga yang rajani, tapi sebagai pengantara dia tidak pernah mendelegasikan kepada orang lain. Amin. Itu firman yang bilang selamanya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, saudara. Itu yang kita perlukan. Dan itu hanya ada di dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya saya katakan salah besar kalau ada pendeta itu membuat jemaatnya tergantung. Atau mungkin jemaat lain, ada juga jemaat pendeta yang suka keliling-keliling, membuat jemaat itu tergantung sama dia. Buka warung, panggil pendeta itu. Karena dia mikir pendeta lain tidak mempan gitu. Panggil, biarpun Jakarta dipanggil. Itu pendetanya juga salah. Harusnya kamu jangan tergantung sama saya. Belajar, oke sekarang tak doain ya. Nanti lain kali belajar doa sendiri. Itu yang benar saudara. Betul enggak? Saudara orang tua gitu enggak sama anak? Atau saudara membuat anak tergantung terus sama saudara? Enggak dong. Nanti kamu satu kali pisah loh dengan papa sama mama, betul? Entah kita mati, entah kita pisah luar kota karena dia harus sekolah, kan pisah. Kamu harus belajar mandiri. Halo, kita aja mau ngajari anak kita untuk mandiri. Masa Tuhan enggak ngajari kita juga mandiri? Tergantung sama orang? Enggak lah. Tuhan itu Bapak yang luar biasa, amin. Ya, enggak mungkin membiarkan kita bodoh saudara, enggak. Tuhan juga mau mendidik kita menjadi orang-orang yang punya kedewasaan ya saudara. Jadi kita melihat, jadi sekarang saudara bisa ngerti.
kenapa atau mengapa tokoh-tokoh agama Yahudi sangat marah dan sangat benci kepada Tuhan Yesus dan berusaha memusnahkan semua pengikutnya. Saudara sekarang tahu kenapa? Karena Tuhan mau mengganti pola agama mereka dengan jalan hidup. Jadi mereka suka bilang, siapa kamu? Kamu kan anaknya Yusuf, saudaramu kami kenal. Siapa kamu bilang datang dari Allah? Marah mereka, saudara. Bahkan menganggap Tuhan Yesus penyesat kan? Ketika diadili katakan, hampir seluruh wilayah ini sudah terimbas pengajarannya, betul ya? Ya, meresahkan. Saudara, mereka marah. Nah, kita melihat Tuhan mengajar kepada kita. Saya tulis enggak ya? Saudara, Tuhan mengajar kepada kita semua. Mengajar juga kepada bangsa Yahudi untuk apa? Meninggalkan pola keberagamaan. Liturgi, hukum, dominasi tokoh, lalu mengganti dengan apa yang dia ajarkan. Ini loh yang benar. Itu udah lewat. Udah selesai pola agama. Sekarang aku ini loh menjadi pusat-pusaran kebenaran bagi hidupmu. Jadi saudara, dari pelajaran ini saudara dan saya harus mengerti. Kita tidak boleh memandang kehidupan bangsa Israel sebagai pola, patron, model hidup kekristenan kita. Tidak boleh. Saudara. Model hidup saudara, model hidup kita, hidupnya Tuhan Yesus, bukan hidupnya bangsa Israel. Amin. Saudara jangan coba-coba bawa tongkat ke Selat Bali. Terus saudara angkat. Seperti Musa mengangkat tongkat Tuhan. Aku mengangkat tongkat kepadamu. Lihat Tuhan, tongkatnya gede. Aku akan pukul Selat Bali. Aku akan jalan dia. Tidak akan terjadi. Tapi saya boleh katakan gini. Tapi ada orang loh tante yang ngalami misalnya seperti janda di Sarfat. Untuk zaman sekarang bisa terjadi enggak? Bisa, itu situasi ekstrim saudara. Itu situasi ekstrim ketika seseorang mungkin ya, seorang penginjil misalnya. Atau siapapun atau saudara pergi ke satu tempat, saudara merintis satu pekerjaan. Masih susah hidup saudara, tidak punya apa-apa. Saudara berjuang, tidak kenal siapa-siapa. Kemudian saudara berdoa, Tuhan aku tidak punya beras. Aku tidak punya apa yang aku makan. Oh Tuhan bisa tidak jatuhkan dari langit, enggak, mati kita. Bisa kirim orang. Itu bisa terjadi, bukan enggak bisa terjadi. Tapi jangan anggap ketika saudara bisa bekerja, bisa cari duit, bisa melakukan sesuatu, terus saudara enak-enak. Tuhan, seperti janda Sarfat nih. Oh enggak bisa, saudara. Halo? Halo? Jadi jangan didik-didik minta mujizat seperti perjanjian lama, saudara. Kan katanya mujizat masih ada. Emang selama Tuhan itu ada, mujizat masih ada. Amin. Tapi apa yang saudara bisa lakukan, lakukan. Bagian Tuhan, saudara jangan tolongi Tuhan, biar Tuhan lakukan bagiannya. Amin saudara. Ya kan? Saudara misalnya orang mau naik pangkat, ya harus kerja dengan baik dong. Entah di swasta, entah di pemerintah. Mau naik kedudukannya, kerja dengan baik, bisa dipercaya. Ya, rajin, giat. Masa sih enggak naik pangkat? Enggak usah takut saudara. Mungkin saudara bisa dijegal orang. Tapi Tuhan kalau sudah kasih sama saudara, tidak akan ada yang bisa jegal saudara. Amin. Nah itu tetap berlaku. Tapi jangan dikit-dikit dalam nama Yesus. Darah tinggi, pergi. Oh enggak, tidak bisa pergi. Ini yang mesti dijaga saudara, betul enggak? Kalau sudah jaga ini mati juga, ya sudah waktunya Tuhan itu. Betul enggak? Tapi kalau saudara tidak jaga, sudah darah tinggi, nyonyo, ya toh, waktumu itu mati. Mestinya saudara di program 70 tahun, umur 50 tahun, koid. Kan gitu. Jadi kita juga punya. Kan keberhasilan saudara, saudara juga punya. Punya apa? Andil kan? Halo? Ya Tuhan punya andil, tapi saudara juga punya andil. Jadi jangan miss
mistik. Tuhan bukan dukun, saudara, bukan. Yang saudara bawa ya apa-apa, iki mbah, persembahan saya ayam hitam, ya, matanya hitam, semuanya hitam, kulitnya hitam. Terus dikabulkan. Enggak, saudara, bukan itu. Kalau hati kita bersih, hidup kita bersih, menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah katakan, Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Amin. Nah, bukan tidak kerja, bukan tidak kerja, tetap bekerja. Bagian Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, saudara. Ya tidak tahu apakah minggu depan saya yang lanjutkan atau Bapak Gembala. Supaya tidak lupa Pak. Ya saya, tidak apa-apa ya. Karena supaya tidak lupa. Harus dilanjutkan saudara.